Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam segala puji bagi warahmatullahi Allah wabarakatuh. ya, yang telah memberi kesempatan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini mungkin kami hanya menge-share susunan pengurus ya Mbak, karena ini foto-fotonya baru tak cari untuk kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk share pengurus kemarin saya sudah ke Mbak Aan ya. Masa baktinya aja, Mbak. Masa baktinya sampai 24 Ya, 2024. Sudah dilantik ya. Berarti sudah kami terima ya kalau sudah di WA. Monggo berarti langsung ke program. Sudah ada, Bu. Program unggulan. Jumlah PC seluruh. Jumlah PC. Jumlah PC-nya 1. Tirtomulyo itu. PC juga sudah ada. Tirtomulyo. PR-nya? PR-nya belum. Karena kita dilantik tanggal 29 Desember 2019, Maret itu sudah lockdown ya, 2020 lockdown. Kita melaksanakan satu kegiatan pas puasa sekalian memperingati Milad Wanita Islam dengan pembagian sembako. Setelah itu kita lost ya, cuma say hello di grup. Di grupnya ada juga, dan sebenarnya program kerjanya ada pengajian setiap bulannya, ada sekali, ada arisan yang beritu. Sebenarnya ada program kerjanya juga. Jadi baru 3 bulan langsung lockdown itu. 2019, 2020-nya Maret sudah lockdown. Kita dilantik Desember 2019. Berarti masa baktinya sampai 2024. Itu, ya. Ya. Kendalanya berarti kalau kendalanya sekarang yaitu karena ada COVID ya. Kendala masih pandemi ya. Oh, pandemi. Sebenarnya pas pandemi itu juga sudah action di pas Lebaran baru sekali itu yang kegiatan yang keluarnya. Cuma konsolidasi ke dalam. Pertemuannya Mbak Titi. Ya. Pertemuannya sekali. Selama pandemi ini. Selama pandemi hanya konsolidasi lewat grup saja. Ya. Ada WA group ya? Ada WA group juga ada. Begitu Mbak Aan mungkin. Apalagi? Iya. Silakan nanti karena di Wonogiri itu muda-muda semua ya dan pinter-pinter semua dalam IT. Monggo nanti di sofasnya itu lewat medsos ya. Lewat medsos saja. Jadi foto di share-share begitu, flyer-flyer itu silahkan diikuti. Misalnya ada Hari Ibu, kasih flyer wanita Islam, ikut mengucapkan. Itu kan banyak yang pinter membuat flyer ya. Nanti tolong di Wonogiri dibumikan, dikenalkan dulu dengan wanita Islam. Gitu nggih. Bu Tuti. Iya, nggih. Dan ya siap. Sampun tidak ada ini memang sebenarnya muda-muda dan belum, sayangnya pandemi ya, belum bisa bergerak. Monggo sudah nggih Bu Tuti nggih. Sampun? Sampun ya. Sudah. Ya, PDWI Sukoharjo. Bu Bekti. Bu Bekti. Bu Bekti, monggo. Sekretarisnya Bu Bekti ya. Jadi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gan. Saya akan melaporkan program-program atau kegiatan kami. Untuk Sukoharjo itu masa baktinya 18 sampai 3. Jumlah pengurus kita sebagian besar. Kemudian untuk program unggulan kami yaitu program santunan di bulan Ramadan
Jadi setiap bulan Ramadan kita mengadakan pengajian dan santunan kepada yatim dan duafa lansia. Tetapi untuk tahun kemarin itu karena pandemi, kita melaksanakannya dengan cara diantar sampai ke rumah-rumah. Jadi kita dibagi menjadi beberapa kelompok untuk datang ke tempat-tempat sasaran yang sudah diajukan oleh para pengurus dan masyarakat di sekitar kepengurusan. Kemudian untuk cabang wanita Islam Sidoarjo Bang. Untuk rantau belum. Mudah-mudahan bisa. Cabangnya berapa, Bu? Cabangnya, Ibu. Oh. Cabangnya berapa? 5. PC-nya? 5. 5. Oh, Ya. nggih. Niki sinyalnya gerak-gerak nggih, 5. Nggih, matur nuwun. Kemudian Nggih. program kami yang akan datang itu menyelesaikan pendirian gedung dakwah wanita Islam yang mungkin saat ini sudah sekitar 70% itu sudah hampir selesai. Jadi semuanya sudah dilepo, tinggal pasang keramik, ngaci, listrik sudah ada, kemudian tinggal memperpanjang titik lampu. Itu untuk program jangka panjang. Kemudian jangka dekat yang akan kita laksanakan itu ya santunan lagi di bulan April bertepatan dengan Ramadan. Dan sekaligus nanti mengadakan pengajian dalam rangka Milad Wanita Islam ke-59. Oh, iya. Demikian Ibu laporan dari Sukoharjo. Iya. Berarti kendalanya Untuk kendala, ketuanya belum ada, berarti anu ya, ada kendalanya itu memang pengurus itu kan sebagian besar juga masih aktif, Ibu. Tidak keseluruhan, misalkan kita mengadakan pertemuan kan setiap tanggal 25. Tapi untuk masa pandemi kemarin itu baru beberapa kali mengadakan, itu saja dengan protokol kesehatan. Kemudian yang paling akhir itu tanggal 23 Maret itu melaksanakan pertemuan mengingat ketua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, sehingga kita harus tetap melaksanakan apa yang pernah kita rencanakan. Jadi untuk rapat ya yang hadir Ibu, tapi tidak secara keseluruhan karena kendala tadi. Masih ada yang punya aktivitas atau punya kegiatan. Oh, iya. Berarti mungkin secepatnya direncanakan musyawarah daerah istimewa nggih untuk mengganti ketua nggih. Nggih. Itu Ibu apa enggak? Itu kan ada Bunu itu kan ketua umum. Ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Bagaimana? Betul apa? Sebaiknya begitu ya, Bu Endang. Ya. Jadi karena memang kita semuanya kan pasti ada ketua yang membawai bidang-bidang di bawahnya. Sehingga kalau ketua umum sudah almarhumah, maka ketua 1 itu menggantikan. Jadi ketua 1 itu mungkin tetap membawai bidang yang ada, tapi beliau juga sebagai ketua umum. Itu regenerasi. Jadi sebenarnya juga tidak perlu rapat istimewa, tidak apa-apa, kan ada ketua-ketua di bawahnya. Nah, itu proses yang kaderisasi dari Allah. Jadi kita mencoba untuk memfungsikan sekarang ketua yang ada di bawahnya itu bisa menjadi ketua umum, tapi memang perlu rapat dimusyawarahkan bersama sehingga menjadi lego lilone kabeh gitu, itu yang paling utama. Nggih, monggo Mbak An. Terus secara organisatoris apabila ketuanya tidak ada,
maka ada dua kemungkinan Ibu, yang penting musyawarah, ketua satu naik dan ketua satu yang kosong diisi lagi ngoten. Jadi dalam kepengurusan itu tetap terisi dan itu perlu bahasane badhe musyawarah daerah istimewa nggih saged, badhe musyawarah biasa saged, yang penting bisa saling mengisi. Gitu, kayak kalau soft itu kan yang satu hilang itu yang lain langsung merapat. Jadi satu soft yang lurus lagi. Oke, monggo. Pokoknya kita berdoa semoga Sukarjo segera bisa fight kembali, kuat kembali, kembali. Sampun nggih Bu nggih. Matur nuwun, ada Depan nanti dicatat nggih, PC-nya ada 5 nggih. Lanjut. Habis dari Sukarjo ke Surakarta. Monggo Surakarta. Ya, Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekretaris. Sebenarnya sudah saya ketik dari daftar nama pengurus, lalu kegiatan yang telah dilakukan, rencana kegiatan sudah saya tulis. Nanti saya share-kan saja. Apa perlu saya bacakan, Bu Endang? Dibaca secara singkat, kalau pengurus sudah diterima, sudah kami terima. Oke. Nanti program-programnya mawon, pengurus nggak usah dibacakan, program-program unggulan mawon. Ya, untuk di Surakarta ada 5 cabang dan 25 ranting. Ya, alhamdulillah semua berjalan. Mengadakan pengajian masing-masing ranting, namun karena ini pandemi ya agak surut gitu. Terus untuk PD setiap Senin masih tetap mengadakan pengajian, ya. Terus kemarin mengikuti pertemuan Forkomanda di Karanganyar juga ikut. Lalu mengikuti Zoom yang diadakan oleh PBBI, ya. Terus rapat pengurus tiap Senin pertama itu setiap Senin keempat itu rapat pengurus. Terus juga mendatangi pertemuan cabang. Kalau dulu ada kegiatan pengajian di LP, namun untuk kali ini di LP juga baru pandemi tidak menerima tamu dari luar. Alhamdulillah. Kegiatannya insya Allah jalan semua. Terus rencana kegiatan untuk menyongsong Ramadan, kemarin Bu Endang sudah mengadakan sosialisasi wakaf produktif ke cabang dan ranting. Alhamdulillah sudah. Terus untuk pengajian tetap Ramadan, tetap mengadakan pengajian Ramadan. Terus kita sosialisasikan kemarin juga bahwa setiap ranting atau cabang untuk bulan Ramadan itu untuk mengadakan kegiatan bakti sosial, yatim dan duafa. Itu alhamdulillah kita sudah menjalankan kegiatan itu di masing-masing cabang dan ranting. Demikian yang dapat. Untuk kendala ya seperti biasa, ada pengurusnya, ada yang aktif, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah sudah bisa jalan. Terus yang jangka panjang memang kita sedang bangun gedung tahfidz, ya baru kira-kira ya setengah 40% lah. 40% jalan, tapi insya Allah nanti kalau Allah memberikan bantuan segera bisa jadi gedung yang insya Allah bisa dimanfaatkan oleh umat dan akan mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang tahfidz, karena kita rencananya gedung tahfidzul Quran, gedung dakwah wanita Islam Kota Surakarta. Ya, ini yang dapat saya laporkan, Mbak Aan, Mbak Endang, Tuhan. Semoga dapat diterima. Nanti laporannya saya ketik, saya kirimkan. Nanti Bu Endang. Saya tambahi sedikit Bu ini. Saya tambahi sedikit Bu Harini. Untuk program jangka ke depan, khususnya untuk menghadapi Milad Wanita Islam, kita juga sudah menyampaikan kepada semua cabang yang ada itu untuk membuat spanduk atau MMT di jalan, di jalan agar bisa tersosialisasi bahwa wanita Islam itu nanti
tema utamanya dari Wanita Islam PP, kemudian Ahlan wa Sahlan Ramadan, jadi sekaligus antara memperingati Ramadan, menjalankan Ramadan. kemudian Milad ke-59 itu ada di MMT setiap cabang. Bahkan cabang bisa lebih dari satu untuk membuat spanduk dibentangkan di jalan. Ya, itu. Spandukisasi ya. Bagus termasuk Sofas nih ya, spandukisasi di beberapa tempat. Ya, matur nuwun Bu Erini. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ke Karanganyar, monggo. Nggih. Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini dari Karanganyar menyela Ibu karena nanti juga ada bersamaan Zoom dengan kegiatan yang lain, dan nanti jam 10 saya akan digantikan dengan sekretaris yang tadi juga diklat online. Langsung saja saya laporkan bahwa kepengurusan PD Wanita Islam Karanganyar masa bakti 2019 sampai dengan 2024. PD Karanganyar mempunyai 9 cabang, 9 PC, dan baru ada 3 PL, 3 ranting. Untuk cabangnya semuanya berarti ada nih Bu? 9, alhamdulillah ada Wanita Islamnya? Ada 9 cabang. Ya, 9 cabang ya, alhamdulillah. Kecamatan, seluruh kecamatan. 9 cabang. Siap. Yang terbentuk ranting baru ada 3 ranting. 3 ranting itu ada di cabang mana, Bu? Cabang Karanganyar, cabang Bulangrejo, dan cabang Kepak Keramat. Ya. Monggo ditingkatkan nanti rantingnya di semua cabang ada, monggo. Yang selanjutnya mengenai program yang sudah rutin, pertemuan rutin di PD dan PC itu rutin, dan sekali ada konsolidasi yang bergiliran di masing-masing PC. Bulan sekali tempatnya bergiliran. Dan untuk kegiatan sudah berjalan lancar sampai dengan Ramadan kemarin, juga setiap Milad dan Ramadan memberikan santunan pada 2, dan untuk kemarin bisa memberikan bingkisan kepada semua guru BB TK Islam Bakti. Donatur juga lancar. Nanti juga akan diberikan santunan kepada 2 FA. Program terdekat berhubungan dengan Milad. Untuk Milad yang sudah berjalan, seperti kemarin juga memberikan santunan pada 2 FA dulu. Kemarin karena pendanaannya juga kemarin kan agak ada banyak ya, dapat bantuan dari berbagai unsur, jadi bisa memberikan kepada semua guru yang BB. Dan untuk pendanaan Ibu, kami mengandalkan dari donatur dan menggalang infak Ramadan dari para donatur yang biasa kami gunakan untuk membenahi gedung, melengkapi seperti papan data, papan nama organisasi, dan juga untuk kegiatan rutin. Kelebihannya untuk mendapatkan donatur, Bu Partini, tolong dilaporkan. Soalnya tidak semua PD bisa seperti Karanganyar. Untuk Karanganyar itu mengandalkan dari donatur-donatur para pendahulu yang memang sudah rutin memberikan dana, dan juga menghimpun infak Ramadan dari para kader. Dan untuk setiap pemberian santunan atau menjelang bahkan memberikan 2 kali Bu, menjelang Ramadan dan
menjelang hari raya itu pada kaum duafa dan kader kita yang memang memerlukan. Itu hanya kita share saja pada para kader. Misalnya satu paket itu 100.000, nanti siapa yang memberikan 5 paket, 3 paket nih, jadi bisa berjalan alhamdulillah. Mungkin Mbak Dayani, pendanaan mungkin lebih dekat dengan bupatinya Karanganyar. Untuk pendanaan, untuk dari pemerintah memang kami malah belum begitu, karena ya yang sudah itu dihimpun dari GOW. Dari kita dapat GOW itu satu karena kita wanita Islam tergabung juga di GOW yang mengajukan pernah juga dapat, jadi kita terimanya dari GOW. Sebulan berapa, Bu? Bulan Bu hanya sesekali saja, kemarin pernah dapat sekali aja 2 juta. Kalau ada kegiatan kita bekerja sama dengan Basnas, biasa kita mengajukan pendanaan dari Basnas. Basnas. Iya, Basnas. Kendalanya Bu, apa? Ada kendala? Kendalanya yang pertama juga kaderisasi, ya tapi alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang sudah masuk, yang bisa IT juga, jadi kayak saya sendiri memang IT-nya masih ya gogoh-gogoh Ibu. Jadi alhamdulillah sudah ada sekretaris yang IT-nya sudah lumayan, nanti bisa kita kembangkan lagi. Dan juga masih seringnya bersamaan kegiatan karena memang masih banyak yang masih aktif. Yang sudah tua IT-nya kurang menguasai, yang masih muda kendalanya itu sering bersamaan dengan kegiatan di dinasnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kondisikan yang pasti sering koordinasi dengan Bu Ketua Wilayah ya, karena memang domisilinya di dekat, paling dekat. Jadi mohon maaf Bu Ketua Wilayah kalau dari Karanganyar sering meminta petunjuk dan sering ngerepotin gitu. Seperti itu. Wajib nih. Direpoti. Jadi kelebihan Karanganyar ini Mbak AA, kelebihan Karanganyar ini untuk konsolidasi per cabang itu jalan. Sudah aja. Jalan. Ya. Untuk masukan juga bagi daerah-daerah lain ya, bisa mencari dana dari Basnas nih, kerjasama dengan Basnas. Dan yang penting betul ya, organisasi yang sukses itu memang konsolidasinya harus kuat ya. Ya, monggo lanjutnya adalah PD Semarang. PDWI Semarang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video dari PDWI Semarang, alhamdulillah pagi ini bisa bergabung. Nggak nampak fotonya Bunda? Iya carane. Videonya dipun klik. Nah, gini sudah. Nah, ya. Ya, alhamdulillah presentasi ini bisa bertemu dengan bunda-bunda semua se-Jawa Tengah. Alhamdulillah, walaupun saya ya agak sakit tapi saya berusaha. Untuk PD Semarang ini kepengurusan sampai tahun 22. Kemudian selama pandemi memang kita agak vakum kegiatan, tetapi di PDW itu ada grup. Jadi kita sering setiap kali secara berkala menyampaikan info-info ke anggota semuanya. Terus yang kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dari GOW karena kita juga tergabung di GOW. Kebetulan saya di GOW sebagai Ketua Bidang Organisasi di GOW. Hanya kendalanya memang kaderisasi seperti banyak yang sudah disampaikan oleh PD-PD. Karena kaderisasi saya ini itu saling timbul tenggelam lah ini. Ada yang tiba-tiba hilang, ada yang
ora ditan. Ada yang tiba-tiba. Bentar. Tadi kok enggak ditampil ke Ya, kita bisa hanya apa saja. Alhamdulillah kita bisa bekerja dengan baik dan yang lainnya di-mute dulu. Berkaitan dengan baik dan kemarin itu kita baru bisa mulai pertemuan Bunda. Sebenarnya pertemuan kemarin saya akan menjelaskan masalah wakaf kepada anggota PDWI Semarang. Kemarin saya mohon Mbak Mar untuk menyampaikan, ternyata tidak rawuh juga. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui saja. Jadi memang kita kendalanya itu kaderisasi. Itu yang belum bisa kita memenuhi untuk menjadi organisasi yang hidup atau yang sehat. Yang sehat atau yang bagaimana. Saya nanti nyuwun petunjuk juga dari Tuhan. Terus dalam rangka ini nanti Milad Wanita Islam ini kami punya rencana untuk bakti sosial ke panti asuhan yang sangat masih minim sekali, duafa itu di daerah Tabak Dalem Nurul Hidayah. Insya Allah nanti tanggal 17 April dalam rangka Milad, karena santri-santri karena ini anak-anaknya tuh mulai dari umur 3 tahun sampai SMA itu ada beberapa yang sangat kekurangan, sehingga kami arahkan ke sana, dan dana-dana itu dari donatur para anggota, dan juga kami mencari donatur yang lain agar supaya bisa memberikan yang pantas. Kita akan memberikan beras sama Indomie sama pakaian pantas pakai yang akan kami sampaikan ke sana dan berupa uang. Ini kegiatan yang ke depan. Nah, ini untuk jangka panjangnya memang kalau nanti kita sudah mulai berkegiatan dengan tatap muka yang rutin, kita akan merencanakan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk baik para anggota ataupun nanti dengan masyarakat sekitar, khususnya kami akan masuk ke orang tua murid dari bakti itu. Jadi kira-kira sementara pengurus daerah Wanita Islam Kota Semarang hanya fotonya betul nonton itu. Nanti Mar, tolong dimut yang enggak bicara dari Bu Han ataupun dari Bu Endang Masito bagaimana cara menghidupkan, mensehatkan pengurus daerah Wanita Islam Kota Semarang ini. Saya prihatin sekali, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya nanti live karena PC-nya berapa, Nggih, Bu? Saudara? PC-nya pun berapa? PC-nya itu berapa ya? Kira-kira ada 3. Ada 3 dulu, tapi juga enggak aktif juga. Ya, Semarang itu paling parah lah itu nanti. Saya memang mati. Ya. Enten Cik Mar dibantu ya, Cik Mar. Ya. Mbak Mar ya. Mbak Mar itu alhamdulillah saya ketemu Mbak Mar itu sekarang ini. Kemarin itu saya cari kehilangan jejak itu. Khususnya saya kehilangan jejak sama Mbak Mar, baru ketemu ini. Saya mohon juga Mbak Mar untuk bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya dulu Mbak An untuk Bu Laila. Memang untuk semua PD harusnya ya, seperti yang sudah disampaikan atau sudah beberapa saat yang lalu, kalau sebenarnya begitu dilantik, tapi memang waktu atau mungkin beberapa kendala, setelah dilantik itu harusnya memang ada upgrading kepengurusan. Jadi agar bagaimana pengurus itu bisa berjalan, itu ya diberikan kalau ada pelatihan SDM, itu mungkin wilayah bisa juga masuk di dalamnya ke wanita Islaman gitu. Jadi memang untuk penguatan agar kepengurusan itu tidak stagnan ya. Jadi hanya dilantik habis itu sudah gitu.
Kadang ada yang menyampaikan, mohon maaf, ada yang menyampaikan, saya juga kadang berkali-kali ya. Nah itu kan kita dilantik sudah atas nama Allah. Itu berarti kan amanah yang ada, apalagi sudah ragel gitu ya. Itu nah, betul dan sudah saya lakukan. Tapi kalau ada kita kegiatan PD di Semarang itu kalau saya mengundang baik musda maupun seminar karakter itu dari PW nggak ada yang hadir. Oh gitu. Ya, jadi saya merasa tidak ada perhatian lah dari PW ini. Oke, ini catatan ini Mbak Aan. Ini berarti ada kendala, justru kendalanya ini adalah bahwa wilayah tidak atau belum begitu yaitu jadi salah satu intens ya. Kemarin waktu saya diundang itu saya nggak bisa, tetapi yang dari Semarang juga enggak bisa juga semuanya untuk mewakili. Kemarin diundang sama Bu Laila itu sebenarnya sudah mengundang atas nama wilayah. Kebetulan saya nggak ada yang mengganti. Waktu itu saya ada acara, terus saya meminta kepada pengurus wilayah yang ada di Semarang, tapi beliau semuanya juga lagi sibuk begitu. Bukannya enggak diperhatikan. Kalau dari Semarang itu kami perhatikan. Kemarin waktu Forkoma juga kami menghadiri di Semarang begitu. Jadi ya mohon maaf Bu Laila, waktu diundang itu saya sebenarnya berkenan hadir, tapi ada acara mendadak. Terus kemudian saya serahkan kepada yang pengurus wilayah yang ada di Semarang karena mendadak dan beliau ada acara. Begitu Bu Laila, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya Bu, saya mohon live ya Bu, mau ke dokter. Oh nggih, Safakira, mudah-mudahan segera sembuh ya Bu. Nggih, matur nuwun. Ya, selanjutnya dari Cilacap, monggo. Sebelumnya mohon maaf Mbak Aan, saya hanya menghimbau saja. Halo, Assalamualaikum. Iya, saya menghimbau tadi waktu Bu Laila menyampaikan laporan itu justru yang ramai itu yang dari apa ya? Jadi mohon kalau ada yang laporan itu mohon untuk dimatikan ya mic-nya ya. Jadi agak mengganggu juga tadi. Iya. Tidak tahu tadi ada yang ngobrol ramai itu. Iya. Yang co-host Mbak Har, yang co-host itu harus jeli. Mbak Endang juga co-host harus jeli mematikan unmute all. Ya, yang co-host harus jeli, harus melihat harus melihat partisipan semua. Karena tadi saya terpental, maka saya nggak bisa jadi co-host. Maka yang jadi co-host harus jeli, dilihat di partisipan. Kalau ada yang ngomong itu di unmute. Saya nggak bisa unmute karena saya terpental tadi nggak bisa jadi co-host. Dik Mar, tolong diperhatikan itu yang jadi co-host. Saya lanjutkan. Menika ada sebuah usulan. Usulannya agar kita itu fokus terhadap laporan, maka tidak usah diberi komentar rumiyin, tidak usah diberi tanggapan rumiyin, gitu. Jadi laporan semua baru tanggapan belakangan. Maka bisa disetujui apa mboten? Iya. Berarti nanti kita rangkum saja ya. Saya rangkum mana-mana yang perlu ditanggapi, baru nanti kita tanggapi, nggih. Ngoten nggih. Jadi ini hanya laporan saja, terus tanggapan di belakang. Kita lanjutkan. Next ini kita ke PD Cilacap. PD Cilacap, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PD Cilacap hadir bersama Ibu Ketua Umum Bu Haja Lasmi. Nanti Bu Haja Lasmi saja yang menyampaikan, Bunda. Silakan Bu Haja Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cilacap, terima kasih Ibu-Ibu. Alhamdulillah bisa berjumpa semuanya. Alhamdulillah Buhan, Nur, kemudian yang lain-lain, alhamdulillah. Dari PDWI Cilacap,
saya akan menyampaikan yang untuk masa baktinya. Cilacap akan berakhir untuk periode 2019. Periodenya 2016 sampai 2021. Kemudian untuk jumlah PD itu memang berbeda sampai sekarang. Kemudian untuk program yang sudah berjalan, yaitu sebelum ini sebelum pandemi memang kita setiap bulan ada memberikan keterampilan di Yayasan Munawaroh, yaitu untuk ibu-ibu dari wali murid di Yayasan Munawaroh. Jadi mereka kan ada setiap bulannya itu pertemuan antara murid-murid. Nah, kita akan untuk mengisi, kemudian kita gilir nanti siapa yang punya keterampilan. Ada yang kayak kemarin yang sudah jalan, ada yang pintar dalam memasak atau bikin kue, nah mereka beri kesempatan. Atau bergantian, ada yang kemarin pintar apa namanya? dandan atau bikin salon. Ini salon atau rias sederhana, dan kemudian cara namanya yang macam-macam hijab yang model-model. Alhamdulillah ibu-ibu ini senang ya dengan apa namanya kegiatan tersebut. Berhenti setelah ada masa pandemi. Jadi untuk sementara memang tidak memberikan keterampilan itu. Kemudian untuk acara setiap tahunnya alhamdulillah juga kita sudah mengumpulkan kurban. Jadi kita bisa membagi kurban di 2 tempat, yaitu yang sudah dilaksanakan 2 kali 2 tahun ya. Kemudian untuk kegiatan dalam rangka milad rencananya itu kita akan mengadakan kemudian juga seperti yang mau bersih-bersih pantai ya, seperti yang dulu kita laksanakan, karena kan di Cilacap kan punya beberapa tempat untuk wisata. Jadi seperti Pantai Teluk Penyu, kemudian Benteng Pendem. Nah, dulu memang kita pernah melaksanakan seperti itu. Cuma karena setelah pandemi, jadi kita nggak melaksanakan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi, kita akan melaksanakan itu. Kemudian untuk yang kegiatan Bunda Wakaf, memang kemarin kita mengikuti hanya beberapa yang mengikuti, sudah kami sampaikan ke pengurus maupun anggota. Mereka ingin sebetulnya kalau bisa itu mungkin lebih fokus mungkin kapan ada kesempatan dari PWWI. Mungkin dari PWWI mengadakan seperti kemarin sosialisasi ya, agar semuanya mungkin bisa ikut seperti itu. Di pertemuan tanggal 10 aja kita koordinasikan. Jadi, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bu Ratu mau nambahin? Iya, terima kasih Bunda. Mungkin Bu Ratu mau nambahin. Itu tadi sekelumit yang disampaikan masalah program unggulan yang kita lakukan selama ini. Untuk program yang sudah berjalan itu sudah saya kirimkan ke Mbak Mariani kemarin. Kemudian apa yang akan kita program kerja terdekat menghadapi Ramadan yang akan kami lakukan sudah saya kirim juga ke Bunda Mariani. Dan menghadapi milad ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan tapi setelah Lebaran Bunda. Saya berharap karena doa apa yang akan kita berikan itu ada orang 50 bergabung dengan anggota WI sekitar 30, maka ini masa-masa pandemi yang masih rawan sekali,
tapi tahun-tahun kemarin dilakukan menjelang Ramadan Milad ini, itu secara saya dan teman-teman langsung ke lokasi para duafa, dibagi menurut data-data dari dinas sosial. Jadi insya Allah untuk tahun ini menghadapi Milad kita akan melakukan kegiatan tapi setelah Ramadan, karena kita akan mengadakan pengajian yang nilainya seperti apa ya, seperti pengajian akbar gitu loh Bunda. Harus ada nilai-nilai kerohanian yang masuk untuk kaum duafa yang diharapkan. Jadi insya Allah masalah pokoknya tentang masalah spanduk ini tadi kan kita baru tahu nih ya masalah spanduk. Nanti kami minta di-share kembali himbauan dari pusat seperti apa temanya. Insya Allah kita akan lakukan, nanti kita akan meletakkan di beberapa titik. Ini menghadapi Milad aja kan Bunda ya? Berarti ya, spanduk itu tadi? Iya Bun, dalam rangka Milad. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan insya Allah untuk PDWI Cilacap kita akan melakukan reshuffle Bunda. Jadi urusan kita ganti yang kosongnya saja. Begitu. Setelah September kan berakhirnya masanya Bunda, nanti insya Allah habis itu kita akan dimisioner, kemudian membentuk tim formatur. Setelah terbentuk nanti baru kami mengirim surat ke PW untuk minta SK. Demikian Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi PD Cilacap berapa PC-nya nggih? Sinyalnya enggak dengar di sini. Belum. Oh, belum. Oh, nggih. Dulu sudah tidak aktif lagi. Insya Allah program kita akan melakukan kaderisasi kembali seperti yang semangat. Ya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Langsung ke PD Temanggung nggih. Monggo ingkang mewakili. PD Temanggung, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erwin Bu Erwin. Ini orang KPU nih. Kita ketemu lagi. Melaporkan PD Temanggung SK-nya itu Februari 2011. Jadi sudah 10 tahun belum ada perubahan, meskipun sebagian sudah meninggal, kemudian yang penasehat malah sudah meninggal semua, gitu ya. Itu. Alhamdulillah sampai saat ini masih ada 8 orang anggota, gitu ya. Namun demikian masih diakui oleh organisasi, oleh PB, itu PB yang dilakukan, aku yang betul. Diakui juga di GEW, jadi setiap bulan kami selalu ikut kegiatan GEW. Ini Mbak Ajar nih yang mewakili di GEW, ini yang Mbak Ajar itu bendahara, itu sekretaris, yang itu calon anggota baru. Ya, amin. Cari lagi yang banyak. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan sampai saat ini masih setiap bulan kita ada pertemuan, pengajian, arisan, dan itu pengajian dan arisan. Kemudian kegiatan di GUB, kalau pas tidak lockdown itu ikut ya, semua kegiatan. Kemudian juga ikut kegiatan di BKBPP, sekarang istilahnya apa, pokoknya yang KB dan perlindungan anak dan B2 KAB. B2 KAB. DP3 AKB Bun. Oh ya, DP3 KAB. Ya, ada sebentar, ada paket lewat. Jadi kita masih dilibatkan kegiatan keperempuanan gitu, dan perlindungan anak, kemudian di GUW. Itu kalau kendala ya sama, yang sepuh itu sudah tidak jarang keluar rumah. Kemudian kalau yang muda tuh saya sama Mbak Ila, yang muda ya saya sudah. Yang muda masih ada kegiatan di luar.
mohon doanya semoga setelah ini yo masih bisa menambahkan warga negara. Sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erwin. Semangat. Ya, Mbak An. Pak Anim malah hilang. Lanjut Mbak Endang. Enggak, Itu yang tahu ininya apa tadi sesuai urutannya Mbak Aan? Ini baru apa? Mbak Aan. Makan siang, oke, sarapan. Brebes. Ya. Temanggung. Brebes ya. Oke, lanjutnya nggih. Untuk Brebes nggih, PC Brebes monggo. Saking Brebes ada perwakilannya? Brebes. Kudus dulu aja Mbak Endang, Kudus. Ini Banyumas ya? Nggih. Banyumas Brebes itu ada 2 loh tadi yang rawuh. Brebes ada mboten? Banyumas aja nggih. Banyumas dulu aja nggih. Weli. Bu Eli Bun. Bu Eli sekretarisnya, monggo. Monggo. Ketua menapa sekretaris untuk Banyumas? Bu Eli apa? Brebes belum ada ya, Dek Maria? Brebes. Banyumas aja dulu. Nggih, Banyumas monggo. Jadi Banyumas, pengurus daerah Banyumas, monggo dipersilahkan. Bu Eli. Itu Brebes ada kok Mbak Endang? Ada 2 sebenarnya, ada 2. Brebes aja. Brebes monggo. Siapa ini? Mungkin ya itu apa di Sambiopo Ya. gitu. PDWI Brebes. Monggo. Ini sudah Terima kasih atas waktunya dari kami dari PDWI Kabupaten Brebes. Ya, Brebes. Melaporkan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya di Kabupaten Brebes. Untuk kepengurusan, alhamdulillah telah dilaksanakan musyawarah daerah walaupun dengan secara hikmat dan sederhana karena masa pandemi. Dan untuk susunan kepengurusan juga sudah saya layangkan via pos dengan pertanggungjawaban dan susunan kepengurusan. Kemudian untuk kesekretariatan, berhubung ini masih baru karena kader-kadernya pun masih baru, jadi masih tahap penataan tentang keorganisasian Wanita Islam Kabupaten Brebes. Kemudian untuk bidang-bidang dakwah yang telah dilaksanakan di PD Wanita Islam Kabupaten Brebes diantaranya yaitu menyelenggarakan pengajian walaupun tidak akbar, cuman kita setiap ada bulan, setiap pertemuan kita selipkan dengan tausiah. Kita tetap melaksanakan pertemuan kepengurusan maupun anggota itu dilaksanakan 1 bulan sekali. Kemudian menghadiri undangan dari ormas lain seperti GOW maupun dari organisasi lain. Meningkatkan pembinaan mu'alaf karena pada tahun kemarin PDWI Brebes telah membentuk suatu kepengurusan khususnya masalah mu'alaf yang ada di Kabupaten Brebes. Untuk bidang pendidikan, Rumah Quran Wanita Islam bekerja bidang pendidikan bekerja sama dengan dakwah, yaitu melaksanakan baca tulis dan hafalan Al-Quran 30 juz bagi anak usia 4 tahun sampai dengan 12 tahun, untuk remaja putri usia 12 tahun ke atas. Kemudian bagi ibu-ibu yang berminat belajar membaca Al-Quran juga kita siapkan. Kemudian
meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, pengetahuan dan keterampilan khususnya bagi pengurus dan anggota wanita Islam Kabupaten Brebes. Kemudian juga mengadakan penyuluhan atau ceramah bagi pengurus maupun anggota dan juga untuk remaja yang ada di sekitar pengurus Kabupaten Brebes. Kemudian untuk bidang ekonomi, alhamdulillah pengurus daerah wanita Islam telah melaksanakan istilahnya menjual kebutuhan rumah tangga atau keluarga berupa warung sembako, walaupun masih tahap dasar, jadi belum bisa memenuhi semuanya, tapi alhamdulillah sudah bisa sedikit demi sedikit bertahap, sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga mengadakan bazar. Di samping itu juga mengikuti kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh organisasi, khususnya organisasi GUW. Kemudian untuk bidang sosial dan kesejahteraan, yang pertama yaitu mengadakan kegiatan bakti sosial untuk memberikan bantuan bagi korban bencana alam yang berada di sekitar Brebes, baik nasional maupun di internasional. Seperti kemarin telah dilaksanakan kita dengan adanya gempa bumi yang ada di Mamuju, begitu juga gempa banjir yang ada di Kalimantan. Kita berpartisipasi untuk memberikan donasinya. Di samping itu juga kita memberikan santunan kepada masyarakat yang tidak mampu yang terdampak COVID-19. Kemudian untuk bidang organisasi dan pembinaan kader, alhamdulillah demi sedikit kader kita yang tadinya banyak yang lansia, sedikit demi sedikit pengurusnya sudah banyak yang lebih muda lagi, sehingga dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus daerah Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan baik. Yaitu tentang membuat papan nama organisasi pengurus daerah wanita Islam Kabupaten Brebes yang tadinya terpasang di Jalan Sultan Agung, sekarang sudah berpindah, yang alamatnya sekarang di Jalan Muhammad Yamin, Pasar Batang, Brebes. Kemudian mengusahakan KTA bagi anggota, tetapi bagi kartu KTA ini mungkin yang mengadakan dari PW nggih Bu. Ya, jadi betul. kita tidak bisa melaksanakan, cuman Ya. hanya mendata. Dikirim aja Bu datanya. Ya, terima kasih. Kemudian di samping itu melaksanakan pendaftaran ulang Yayasan Rumah Quran Wanita Islam Kabupaten Brebes karena masa baktinya akan berakhir pada bulan Oktober. Di samping itu juga melaksanakan pendaftaran ulang organisasi ke Pemda atau ke Kesbangpol karena masa baktinya juga sudah hampir selesai 5 tahun. Ya, Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh GOW Kabupaten Brebes. Saya ingin melaporkan tentang pengurusan wanita Islam yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya bagi yang aktif, itu sejumlah 20 orang. Tadinya memang banyak, tapi berupa pertama karena lansia dan meninggal, banyak yang meninggal. Di samping itu juga kesibukan dari ibu-ibu yang ada di pengurusan. Kemudian untuk pengurus cabang yang ada di Kabupaten Brebes, itu ada 4 pengurus cabang, tetapi cuma 2 yang aktif Bu. Dari yang 2 itu masih
belum bisa diajak untuk berjalan kembali atau mati di tempat atau mati suri. Tapi untuk itu kami sebagai pengurus nanti bekerja sama dengan bidang organisasi, pembinaan kader akan melaksanakan kembali atau membangkitkan kembali pengurus cabang yang tadinya tidak aktif. Kendala-kendala yang ada di Kabupaten Brebes yaitu khususnya kaderisasi karena pengurusnya banyak lansia. Kemudian untuk program yang akan kita laksanakan dalam rangka menyambut milad untuk pengurus daerah wanita Islam Kabupaten Brebes akan melaksanakan pengajian akbar sekalian menyambut bulan suci Ramadan. Di samping itu juga kami akan melaksanakan pembangunan rumah Quran wanita Islam untuk tahap kedua. Karena tahap 1 adalah dilaksanakan baru di belakang untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Untuk tahap kedua adalah di bagian depan. Untuk itu kami mohon kepada Bunda yang ada di daerah maupun Brebes mohon doanya supaya untuk pembangunan rumah Quran ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Di samping itu juga kami sebagai pengurus ingin memberikan santunan kepada santri yang tidak mampu karena selama ini kita bergelut dengan santri-santri yang tidak mampu. Sepertinya itu Bunda yang bisa saya laporkan dari pengurus daerah wanita Islam Kabupaten Brebes. Barangkali dalam penyampaiannya saya dalam banyak salah, tutur kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Suwarsi, Bunda Sinten Bunda, sebentar Mbak, soalnya mengajukan Bunda Suwarsi, Bunda Asmanipun sinten? Dari Brebes. Iya, Brebes. Ya, Asmanipun. Namanya siapa, Bunda? Nyuwun sewu, Bu. Saya Kurniati Esa. Bu Kurniati, selaku sekretaris umum. Saya tadi belum menyampaikan, mohon maaf karena ketua umumnya Ibu Suwarsi tidak bisa hadir dalam Zoom ini karena suaminya sedang sakit. Untuk itu beliaunya memberikan tugas kepada saya untuk melaporkan kegiatan tersebut. Bunda, untuk pengajuan SK-nya bisa di-emailkan lewat saya, Bunda. Pengajuan SK. Oh gitu. Nanti saya foto kembali dan nanti saya kirimkan ke Bunda Handayani ya Bu. Ya, nanti japri saya ya Bunda. Japri ya, saya terima kasih. Nanti saya japri. Terima kasih Bunda. Lanjut Mbak An. Alhamdulillah Brebes sudah. Sekarang ke PD Banyumas. Monggo. Tadi banyak yang datang kelihatannya. Banyumas, monggo. 11. Wonten Banyumas perwakilanipun? Putus dulu, Mbak. Ya. Oke, kalau tidak saya lewati dulu nggih. Dari Kudus. Monggo PD Kudus Rumien. Nanti kita balik ke Banyumas. Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya ini tidak di Kudus, Bu. Maaf, saya tidak pakai seragam. Saya di tempat itu. Nah, ini Kudus kalau bisa dihubungi. Tadi saya sudah konfirmasi sama Bu Ketua, Bu Rosa-Wulan. Penjenengan apa ini sudah masa apa belum, toh, Bu? Sudah tadi Bu banyak juga membawa kepengurusan. Iya. Nah, itu kan di Kudusnya itu di TK bersama-sama gitu. Kemarin saya sudah minta izin, insya Allah saya nanti dari Karanganyar. Ini saya tunggu kok belum belum muncul. Tadi saya konfirmasi, saya Bu Rosa-Wulan, nanti saya Bu. Jadi begitu, monggo yang di Kudus saja kalau saya nanti Kak melangkahi. Bentar saya teleponnya ya. Kudus ada kok Bu. Nah itu Bu Rosa itu
Lah, Sudah siap, ini sudah ada. Bunda Rosa, monggo mic-nya diklik, Bu. Monggo Bu Rosa saja. Itu sedang klik, mungkin bingung letak mic-nya. Monggo. Bunda itu diklik mic-nya ada di mic-nya, Bu. laptop. Bunda, video mic-nya, Bun. Saya nelpon Bu yang dampingi Bu Rosa apa enggak ada? Ada itu katanya Bu. Banyak katanya. Banyak Bu, ada. banyak di sana, banyak pengurus Bu. Kalau saya memang nggak bisa di Kudus, saya di Karanganyar ini. Bu Rosa sudah ngendikan, tapi memang mic-nya masih mute, jadinya tidak kedengeran. Di Karanganyar mana Bu? Pinara no. Matur nuwun. Ini di Pokok Baru Bu. Nah, itu sedang. Oh, Pokok Baru. Sebelahnya di belakangnya Pak Juli. Sambung. Belakangnya Pak Juli tuh Pinara. Bunda sampun, Bunda Rosa sudah siap, Bun? Iya. Tadi sudah. Monggo, Bunda Rosa. Oke, sudah siap. Hanya menambahkan gitu. Monggo. Nggih. Matur nuwun Ibu, Bunda Rosa monggo. Ya, ini sampun. Monggo Ibu. Nggih. Sampun Bu, monggo. Bolanya banyak ternyata. Nggih, kuatah. Nika biasane pun kan dampingi kula lah nek mboten sakit. Dampingane nak ngene Karanganyar. Pendampingan dari Karanganyar. Nggih, monggo Bu. Tetap di hati. Jauh Jumatan tetap di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara PD se-Jawa Tengah. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini menjadi baik. Kami PD Kudus kepengurusan ini insya Allah sampai tahun 22 Bu. Nih, 22 terus sampai 17 sampai periodenya 17 8 22 Kami tiap bulan mengadakan pertemuan pengurus dan arisan. Juga mengadakan pertemuan dengan wali murid. Pak, ke Brebes cuma 3 jam dari sini ya Pak? Ke Brebes cuma 3 jam ya? Dari Bekasi. Ya, Brebes. Enggak, Bu Kisah kan dia suka apa, dia kan bapak suaminya kan dulu pejabat dia sama Agung gitu, dia pindah-pindah. Mute dulu yang Mbak Mar. Itu Bu itu Bu Inel host nggak bisa kita. Kita nggak bisa. Oke. Monggo Bu Rosa tenang-tenang. Itu napa Bu Rosa? Dilajeng Bu Rosa monggo. Nggih. Tiap bulan itu tadi sudah saya sampaikan pertemuan pengurus dan arisan, kemudian pengurus juga menghadiri pertemuan wali murid di TK-TK dan KB. Lalu untuk kemarin ada ini korban Bu, membantu korban bencana alam yang ada di Kudus, dan kami PD Kudus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu pengurus wilayah dan juga PD Semarang yang telah membantu kegiatan kami dan insya Allah diterima oleh Allah dan berjalan lancar. Kami tiap nanti ini program kami yang akan datang insya Allah akan memberi santunan kepada duafa ya sembako begitu untuk dalam bulan Ramadan. Nggih, nggih. Dan juga milad Bu. Kebetulan pas milad. Ya pas milad itu, nggih. Pas 29 dalam bulan April, nggih. Bulan April nanti insya Allah. Kemudian kami punya program unggulan Bu,
tapi ya masih dalam ya perencanaan dan membuat tahfidz Quran yang juz 30 dan penitipan anak dan RA yang sebelumnya masih 50% atau 60% baru jadi, begitu saja masih punya hutang ya Bu ya. Jadi seperti ya tadi yang telah disampaikan, masalah itu mencari kader dan keuangan seperti yang telah diutarakan Bu Endang, itu juga seperti itu. Kami juga begitu. Dan sekarang ini kami juga baru mencari donatur-donatur siapa-siapa yang bisa membantu wanita Islam. Alhamdulillah Bu, wanita Islam Kudus itu walaupun anggota dan pengurus itu sedikit, hanya 12 orang ya Bu, malah sudah ada yang meninggal baru saja, terus ada yang mengundurkan diri. Tetapi alhamdulillah sejak saya ikut tahun 1973 sampai sekarang tetap berjalan baik antara guru, antara pengurus dan pengurus, itu hubungannya alhamdulillah baik, dan pengurus juga alhamdulillah kerjasamanya baik. Saya yang tua ini tidak dapat mengerjakan, kerjakan saja Bu, pokoknya Bu ora usah ngenteni aku, saya bilang gitu. Jadi mana-mana yang bisa dikerjakan kita tidak usah eren-erenan. Dan lagi istimewa juga Bu, antara YPB dan wanita Islam itu kerjasamanya sangat baik. Wanita Islam untuk duit diparuh bareng. Setiap lebaran kita selalu mohon bantuan kepada siapa-siapa dermawan yang memberi apa itu donatur atau sumbangan. Itu kita kumpulkan bersama-sama, nanti jadi Bu, di sebagian dikasih BB, sebagian ke kas wanita Islam. Itulah cara kami dan wanita Islam, karena pengurusnya juga sama. DPB sama-sama. PT-nya berapa Ibu? Enggak ada. Pengurus cabangnya berapa Ibu? Enggak ada. Oh belum ada ya. Ya belum ada. Belum ada. Alhamdulillah tetap berjalan walaupun di Jepara, Pati itu dulu ada, tapi sudah tidak ada semua, hanya Kudus, Demak itu ya, Demak mungkin nggak ada ya Demak, ya itu saja Bu, daerah Kudus dan Rembang Bu yang ada. Demikianlah Bu Muza, kalau mungkin ada tambahan-tambahan yang kurang yang saya laporkan, apa-apa yang saya laporkan mungkin kurang, itu bisa ditambah, dan kami mohon doa restu ibu-ibu semua, semoga apa yang kami cita-citakan membuat RA ini terwujud, entah bagaimana nanti dapat murid, dapat membayar hutang kami. Demikianlah Ibu, tidak ada kekurangan. Saya minta maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, matur nuwun Bunda Rosa. Sakmenika ke PD Rembang, ye, monggo. PD Rembang. Ampun wonten. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kami, PD Rembang. Ingin menyampaikan laporan-laporan kami, kegiatan-kegiatan kami selama ini. Maskernya dilepas, Bunda. Untuk susunan penuh dulu.
untuk susunan pengurus. Kemarin sudah kami kirimkan lewat WA. Penasehatnya ya periode 2016 sampai 2021. Oh, berarti ini tinggal 1 tahun ini ya? Ya, tahun ini Bu. Penasehatnya Bu Maryam Khalil, Ketua Umumnya Bu Nizara Haryati, Ketua 1 Bu Rotifah, Ketua 2 Bu Endang Puspaningsih, untuk Sekretaris Umum Bu Nuni Sulistyawati, Sekretaris 1 Bu Sujaimah, Bendahara Bu Siti Wahidah, dan Bu Nur Aliyah. Dan sudah kami kirimkan kemarin Bu. Untuk kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, kami dari PD Wanita Islam Rembang mengadakan pengajian rutin setiap tanggal 8, diikuti oleh pengurus, anggota, dan simpatisan wanita Islam, serta masyarakat sekitar. Di kediaman pengurus dan guru-guru TK Bakti secara bergilir tiap bulan, yang diikuti oleh kurang lebih 200 orang, Bu. Di masa pandemi tahun ini, pengajian rutin diliburkan sementara mulai April tahun yang lalu sampai sekarang, Bu. Belum kita mulai lagi. Dua, mengadakan pemeriksaan lansia. Pemeriksaan lansia tiap 2 bulan sekali, yang waktunya bersamaan dengan pengajian rutin wanita Islam, dipandu oleh Ibu Dr. Sri Sulistyaningsih beserta stafnya. Menjelang Ramadan, Bu, dilaksanakan pengumpulan sembako, Bu, dari anggota WI disalurkan kepada para duafa. Untuk bulan Ramadan ada ngaji kitab kuning, kitab fikih, Bu, yang diikuti oleh seluruh guru TK Bakti, kelompok bermain, guru TPQ, dan pengurus. Untuk kegiatan Ramadan lagi menghimpun zakat infak sedekah. Untuk tahun yang lalu bisa mengumpulkan dana 29.710.000, Bu. 29.710.000 dibagikan untuk duafa dan fakir miskin dan anak yatim. 50.000 per amplop. Jadi kita berikan langsung kepada masyarakat. Jadi kita tidak mengundang, Bu, tapi mengunjungi ke rumah masing-masing. Ikut berperan aktif dalam penggalangan dana, membantu rakyat Palestina dalam menghadapi penindasan Zionis Israel. Kemarin juga mengirimkan bantuan, Bu. 2, membantu meringankan korban gempa Mamuju, Sulawesi yang kemarin. Membantu korban banjir di Kalimantan. Membantu korban banjir di Kabupaten Kudus. Untuk Zoom meeting kemarin juga mengikuti pengurus daerah Rembang mengikuti kegiatan Zoom Bunda Wakaf pada bulan Januari dan Sarasian YPBWI Pusat sebanyak 3 kali pada bulan Februari. Kegiatan yang belum terlaksana adalah pengkaderan, Bu. Mencari kader itu memang sulit sekali. Ya kita mengkader guru-guru TK, guru-guru TPQ, guru-guru kelompok bermain. Juga kita merangkul masyarakat lingkungan. Rencana kegiatan yang akan datang, kita mau mengadakan pelatihan tahsin bagi guru TPQ, TK, KB, dan pengurus YPB dan wanita Islam. 2, gerakan mengaji membaca Al-Quran tiap 1 bulan, 1 juz untuk pengurus BI dan YPB. 3, ingin mengadakan pelatihan mubalighot untuk pengurus BI dan Yayasan Pendidikan Bakti. Mohon doa restunya, Bu, mudah-mudahan
untuk tahun depan ini bisa menampung anak-anak TK Bu di lingkungan masyarakat kita. Karena ya situasi dan kondisi sekarang banyak persaingan Bu, apalagi di daerah Terus, Rembang. Ya. Daerah Doro Kandang itu TK-nya itu dikepung oleh sekolahan-sekolahan Kristen Bu. Oh, ada sekolahan TK, SD Dorcas, ada TK SD Wijaya Kusuma, ada TK SD Hamong Putro. Dan itu berdekatan sekali. Jadi kita itu berebutan untuk mencari simpati masyarakat situ. Mudah-mudahan doa restunya, mudah-mudahan TK Doro Kandang dan TK-TK yang lain tetap eksis untuk menjalankan tugas ini. Demikian itu laporan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi PC-nya berapa nggih Bu? Pengurus cabangnya sampun mendirikan dereng. Ibu. PC-nya berapa? Pengurus cabangnya? Pengurus Buni Zaro. Ibu. Buni Zaro. Halo. Buni Zaro. Buni Zaro. Bunda Bu. Buni Zaro. Rembang itu sudah menjadi PD Rembang, ada kepengurusannya untuk PD Rembang, tapi cabangnya Lasem baru ya. Tapi untuk Rembang sendiri bagaimana Bu? Ini kok gak isanya? Iya, terputus ya. Disusuli mawon Bun, biar anu aja. Iya. Mana? Nanti disusuli mawon biar dilihat. Untuk tadi jawabannya Bu Mbak Aan tadi loh. Berarti ada berapa cabang itu? Dan ini Piai Lasem. Piai Lasem. Berarti sebenarnya cabangnya. Tapi kan mewakili daerah Rembangan itu. Ya. Makanya saya tanyakan itu Rembang sendiri itu bisa berdiri. Waalaikumsalam. Iya kok nggak nyambung ini Bu. Jadi suaranya nggak masuk Bu. Oh iya ya sudah. Oh iya. Sampun nggih. Saged. Suara dari sana nggak masuk ke sini Bu. Oh gitu. Mereka sebentar Mbak Endang sebentar. Itu ditanya Mbak Endang itu untuk PD Rembangnya sendiri bagaimana? PD Rembang, alhamdulillah ya berjalan lancar Bu. Maksudnya ada struktur kepengurusannya. Itu kan Mbak Endang. Untuk Lasem ya. Nah itu kan itu di Lasem ya Bunda. Iya. PD Rembang di Lasem Bu. Ya, kalau di Rembangnya sendiri ya Mbak Endang menanyakan kalau di Rembangnya sendiri bagaimana Bunda? Tidak ada Bu, tidak ada selama-lamanya belum pernah ada. Berarti PD Rembang itu adanya tempatnya di Lasem begitu nggih? Iya. Di cabang ya, adanya di cabang tapi di PD kan. Kalau Rembangnya sejak dulu kala nggak pernah ada. Itu berapa personilnya? PC. Personilnya yang mengikuti kegiatan itu ya sekitar 200. Personil pengurusnya, pengurus. 30 Bu. 30. Untuk PC-nya untuk PC-nya. Untuk PD-nya itu pengurus cabang. Pengurus cabangnya 1 Bu.
Pengurus cabangnya 1 ada di Lasem, terus kemudian PD-nya juga ada di Lasem. PD-nya juga di Lasem, Bu. Terus kepengurusannya kiambak nggih. Kepengurusannya ya di Lasem itu, tidak ada di Rembang. Maksudnya pengurus PT yang ada di Lasem kepengurusannya sendiri, untuk PT yang ada di Lasem pengurusnya sendiri. Nathan. Berarti ada 2 SK, yang satu SKPD, yang satu SKPC. Wonten sedaya? Ada 2 SKPD yang ada, PD Rembang. Menawi PC ini pun, PC Lasem ada. Ada SK-ne, sampun panjenengan ingkang lantik saking PD. SK-nya ya yang membuat dari PD, Bu. Oh, nggih. Terus ini mengajukan nggih? Yang kemarin mengajukan nggih? Belum mengajukan, Bu. Itu ada pengurus lama. Nanti kalau periodenya habis tahun 2021 menika nggih. Dereng mengajukan, Bu, untuk 21. Kalau habis segera mengajukan nggih, Bu. Iya, roh. Nggih. Suwun segera mengajukan wabarakatuh. Kenuan Bu Han, ya. Nggih. Lanjut nggih. Bu Aan ya. Nika Banyumas sampai bisa bergabung. Kita beri kesempatan, tadi Banyumas sudah dipanggil, belum bisa bergabung. Sama ini sudah bisa bergabung ya, baru saja. Monggo Banyumas. Maaf saya live dulu ya Bu, baterainya habis. Oh Purbalingga Bu, bilang aja Purbalingga Ibu, Purbalingga siap. Purbalingga. Oh iya. Purbalingga Rumiyin. Banyumas nanti siap-siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan Ibu, tadi Ibu Ketua hadir dan sudah absen. Tetapi beliau selaku anggota Dewan, jadi mohon izin akan mengikuti Intek di Semarang. Dan harus sampai di Semarang jam 11. Mohon maaf. Selanjutnya, saya mewakili beliau akan menyampaikan kegiatan selama ini yang telah dilaksanakan PDWI Kabupaten Purbalingga. Antara lain, yang pertama adalah pengajian rutin setiap bulan 1 kali. Namun dengan adanya pandemi ini agak libur ataupun tidak mengadakan pengajian berapa bulan ini. Untuk pertemuan pengurus 3 bulan sekali. Yang ketiga, awal pandemi ini membagi masker ke masyarakat umum. Dan bekerja sama dengan kita berdiri sendiri. Kami mohon maaf. Yang keempat, kita rutin mengadakan kunjungan ke rumah Tuhan setiap tahun setelah Hari Raya Idul Adha, setelah melaksanakan ibadah sholat, selang 1 atau 2 hari kita berkunjung ke rumah tahanan. Itu rutin Ibu, kita memberikan hewan kurban dan kita makan bersama. Kita mengadakan pengajian dan di situ hewan kurban dimakan bersama-sama dengan warga binaan. Kalau kita pengurus tidak ikut makan kurbannya, namun kita mengikuti pengajiannya dan dengan menyalurkan hewan korban. Selanjutnya, dalam rangka menyongsong bulan Ramadan dan Milad Wanita Islam, kita merencanakan ataupun program kita adalah melaksanakan pengajian, mengadakan pengajian, dan melaksanakan anjang sana ke panti asuhan. Yang ketiga, himbauan tadi yang telah disampaikan yaitu pemasangan spanduk, insya Allah kita Purbalingga insya Allah siap akan membuat dan melaksanakan, akan memasang di jalan raya. Adapun kendala, Ibu,
dari PDWI Kabupaten Purbalingga sebetulnya sudah punya kader-kader yang senior dan generasi muda. Namun kalau saya matur nuwun sewu, belum adanya rasa tanggung jawab ke organisasi UWI karena khususnya yang muda-muda itu. Yang muda-muda itu kurang begitu tanggap dengan adanya organisasi WI tentang administrasinya, Ibu. Jadi sebetulnya sekretarisnya juga sarjana dan masih muda, namun karena mungkin pengalaman di organisasi itu belum begitu paham, maka masih kita dampingi. Apalagi dengan adanya pandemi ini, pengurus yang masih muda itu masih aktif di bidang ekonomi, jadi masih rutin membelanjakan barang-barang lewat online. Jadi hanya ini Ibu, program kerja maupun kegiatan yang telah kita laksanakan dari PDWI Kabupaten Purbalingga dan kendala-kendala yang telah kita aturkan. Kami mohon doa restu kepada Ibu, mudah-mudahan PDWI Kabupaten Purbalingga mudah-mudahan bisa melaksanakan seluruh kegiatan, anjuran, himbauan dari Provinsi Jawa Tengah, dan apabila kami masih memerlukan bimbingan karena tentang administrasi organisasi itu masih terus terang ini untuk sekretarisnya, jadi masih kurang begitu paham. Jadi kami inginnya itu sekretaris untuk bisa apabila ada pelatihan ataupun sosialisasi tentang keorganisasian untuk diundang seluruh sekretaris. Kami akan mendaftarkan diri khususnya dari Kabupaten Purbalingga. Saya kira hanya ini, Ibu, kegiatan, program, dan kegiatan yang telah kita laksanakan dari Kabupaten Purbalingga. Untuk itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PC ini pun berapa, Ibu? PC-nya 18, Ibu. 18 PC-nya? Iya, Bu. Tapi yang kita telah kunjungi, sering dan kita kunjungi 2 kecamatan di Bobotsari dan Karangreja yang sudah di Bobotsari itu ada 3 kelompok pengajian, Ibu. Namun dalam rangka adanya pandemi ini, kita memang agak lama tidak berkunjung, Bu. Jadi hanya tahu kalau pengajian itu memang rutin tetap dilaksanakan, namun kita tidak bisa berkunjung dengan adanya aturan dari pandemi itu. Dari 18 PC berarti kecamatan ini pun berapa, Ibu? Purbalingga itu 18 kecamatan. 18? Iya, Bu. 18 kecamatan. Berarti semuanya sudah ada ya? Ada. Berarti tinggal turba aja, Bu, tinggal turun ke bawah lagi. Ya, terima kasih. Ini kok masa bakti berapa Purbalingga? Gimana, Ibu? Masa baktinya? Masa bakti tahun 2022. Dia tak daftar ke komputer TK. Jadi 1 tahun lagi, J. Masih. Mbak Dia ngono. Matur nuwun Ibu, semoga dengan paling banyak ini ya PC-nya, semoga ya tetap berjaya, Ibu. Amin, bisa merawat. Langsung kepada tinggal 2 Boyolali. Kemudian mana dulu? Sainah. Masalah Bunda Marfuah, Bunda, ada Bu Marfuah masuk. Iya, monggo. Sama Banyumas, oh ya 3, Banyumas belum. Berarti Bu Fauziah ini kok nggak bisa di-mute ya? Ayo. Bu Fauziah mau video call Japri ya. Tidak ada pengaturan untuk mute-nya, Bun. Oh ya, aku ya raiso itu. Ya, ngendikan terus. Untuk Boyolali
menopo Banyumas atau Kebumen, monggo yang sudah siap. Yang sudah siap, monggo. Seragen tidak ada. Oh, nah aku mlebu nganggo iki ya, Kak ya. Aku mlebu manjat iki mau. Ya. Maaf, baru bergabung. Oh, ini siapa? Bu Marfuah, Bunda. Jadi monggo di Bu Marfuah, Jadi dari mana Bu Marfuah? Bu Marfuah Ketua, Bapak Ibu Ketua PPWI Pusat. Oh, Bu Marfuah. Masya Allah, Bu Marfuah. Dan saya itu baru panggil. Kaget. Oh, monggo Bu Marfuah. Ahlan wa sahlan. Monggo ini yang dari Banyumas, dari Sragen. Sragen nggak bisa masuk, Mbak. Oh, Boyolali tadi ada. Boyolali tadi ada loh, Boyolali. Boyolali tadi Bu Nur ada tadi masuk tadi, mungkin sudah terpental. Terpental lagi. Oh, iya, monggo Ibu. Monggo ini. Dari mana Ibu? Bu Munawarah, monggo Bu. Nawarah dari Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Nawarah. Alhamdulillah. Bisa bergabung. Ini orang-orang tua. Sinyalnya tidak begitu bagus. Ya. Ini kami dari PDWI Kebumen. Alhamdulillah ini bisa berkumpul dengan bunda-bunda pengurus dari PDWI Kebumen ada 3. Saya sendiri selaku wakil ketua, 2 Ibu Haja Zuleha Soekardi selaku bendahara umum, 3 Ibu Haja Sudarningsih selaku ketua bidang ekonomi dan koperasi. Terus tadi sudah ikut mengawali kondur dulu Ibu Hajah Malmah SPD nggih. Ini beliaunya sudah kondur. Keadaan kepengurusan PDWI Kabupaten Kebumen ini masih seperti ini Bunda. Jadi kemarin saya sudah mengirim susunan pengurus ke Bu Aan, yang mana itu masa khidmahnya sampai dengan tahun 2021. Bulan apa, Bunda? Bulannya September itu. Oh ya. Nanti Ya. segera musdan ya berarti. Terus itu dulu memang ketua umumnya itu Ibu Umi Farida SHI. Nah, sudah saya hubungi, akhirnya dia memang mohon izin belum bisa aktif di organisasi wanita Islam. Alasannya ya urusan keluarga, anak-anak masih kuliah, jadi seperti itu. Terus yang wakilnya saya lah, mau tidak mau kalau ada apa-apa nggak ada yang respon ya saya nggak sampai hati Bunda. Terus sekretaris umum itu Suharti, itu yang memang beliaunya sih ibu rumah tangga sama dengan saya. Namun ini beliaunya berhalangan hadir karena sedang mengikuti vaksin. Terus yang wakil sekretaris itu Ibu Elok. Nah,
sudah kemarin terakhir saya konfirmasi juga beliaunya menyampaikan jadi belum bisa aktif di organisasi wanita Islam. Terus selanjutnya Bendahara Umum Ibu Haja Zuleha Soekarti itu alhamdulillah sampai dengan sekarang walaupun yuswanya sudah 70 lebih itu dimasukkan jadi ketua umum, dari sekretaris, namun sampai dengan sekarang ya masih belum aktif, Bu. Namanya perjuangan sih ya, butuh ikhlasan dari hati nurani yang sangat tulus. Nah, terus yang selanjutnya Ibu Haja Ghanimah SPD itu memang beliau sehari-hariannya berdinas sebagai guru. Jadi pada saat ini juga belum bisa ikut juga. Langsung program kerjanya. Ini Program kerjanya Nisi aja, Bu. yang Ketua Jangan Bidang melaporkan Ekonomi dan personelnya. Koperasi. Ya, ikut Melaporkan kegiatannya aja Mbak Endang, jangan melaporkan personel. Mbak, sinyalnya. Sinyalnya mungkin. Ya, sinyalnya ya. Itu setiap hari Jumat kita mengadakan sebuah majelis taklim yang di situ diisi oleh ibu pembina. Jadi Ibu Haja Marmah. Terus kalau setiap bulan sekali di hari Sabtu, jadi minggu terakhir bulan Masehi itu juga ada pertemuan wanita Islam, juga pesertanya sama Bunda, dari yang ikut majelis taklim setiap hari Jumat. Nah, sama. Sehubungan dengan biasanya seperti tahun kemarin itu ada planning. Planningnya untuk bisa mengadakan bakti sosial atau kegiatan sinergi dengan Milad WI. Di antaranya yaitu santunan kaum duafa. Nah, untuk yang akan datang itu rencananya seperti itu. Santunannya ya sembako plus amplop ya apa ya seberapa ya adanya. Ya untuk kaum Joko itu ya semampunya keadaan kas kita lah, Bu. Mungkin donatur insidentil dari para pengurus berarti Ibu Munawaro. Lamaan Mbak Endang. Anu sinyalnya enggak bisa dijak komunikasi. Halo Ibu. Munawaro. Ibu Munawaro. Halo. Nggih, alhamdulillah berarti tetap berjalan nggih. 2021 berarti siap-siap untuk reshuffle kepengurusan nggih. Enggak. 2021. Sudah
Musda, bukan reshuffle. Iya, Musda, nggih, Musda nggih Bu. Pengurusnya juga Musda September. Ya. Musda nggih Bu. belum ada gambaran calonnya, Bun. Panjenengan mawon ketuanipun. Panjenengan mawon ketuanipun, Bu. Mulai sekarang sudah dipikirkan untuk periode berikutnya. Mohon juga tetap wanita Islam tetap ada, ya, di Sengkuyung bareng-bareng. Insya Allah nanti ada ke depan, maka mulai sekarang tetap dipikirkan. Karena kan berakhirnya tahun 2021 dan itu ya, September. Monggo. Oke. Ya, berikutnya gimana? Sampun nggih, Bu Munawwarah. Sampun Bu Munawwarah. Oke, terima kasih. Mohon doanya semoga nanti